Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Batu Watu Atas ya teman-teman ya. Hari ini kita buat lagi batu akik, tapi tema batunya berbeda ya teman-teman ya. Saya ada batu yang ini gede seperti ini ya. Ya, ini adalah jenis batuan agate juga ya teman-teman ya. Namun dia memiliki serat lapisan-lapisan yang lurus ya teman-teman. Biasanya kebanyakan jenis batuan agate ini yaitu mempunyai serat Sulaiman yang bengkok-bengkok ya, seperti batuan junjung derajat itu ya teman-teman. Namun untuk kali ini adalah jenis batu agate jenis lapis ya teman-teman ya. Kita potong dulu batunya, nanti setelah kita potong akan kita jelaskan kita akan bikin model seperti apa ya. Ada beberapa orang yang menganggap batuan seperti ini adalah batuan yang jelek ya teman-teman ya. Tapi bagi saya batuan seperti ini ya tetap bagus, tergantung cara olah kita ya terhadap batu itu sendiri. Untuk gerinda duduk saya menggunakan jenis gerinda bench grinder ya teman-teman ya. Mereknya Wipro 8 in dan menggunakan mata potongnya ini mereknya Kanaya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan atau membuat alat pemotong simpel ya bisa diikuti cara saya ini ya teman-teman ya. Ini yang sangat efisien ya teman-teman, nggak banyak modal gitu, bikin gerinda langsung sama mata potong dan diamond wheelnya. Tapi bila mana teman-teman ingin serius membuat alat potong yang multifungsi ya, teman-teman bisa rakit dari dinamo ataupun alat yang lebih serius daripada ini ya teman-teman ya. Ya, ini sudah terpotong materialnya ya, dan isinya seperti ini. Untuk kali ini kita akan membentuk jadi Sulaiman mata ya teman-teman ya. Bisa diikuti terus videonya sampai akhir supaya tahu caranya, bagi yang belum tahu cara pembentukan batuan Sulaiman mata ya teman-teman ya. Ini ada lapisan orange, yang bagian atasnya ini kita akan ambil jadikan bagian atas ya teman-teman ya. Bagian atas dan konturnya akan kita buat bentuknya, maksudnya bukan kontur, bentuknya akan kita bentuk membulat ya teman-teman. Jadi yang dihasilkan adalah seperti ceplok telur ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita buat dulu potongan persegi 4 ya teman-teman ya. Dan kita pilih bagian yang tidak ada retaknya ataupun warnanya lebih terang ya teman-teman. Setelah selesai pemotongan, kita akan bentuk menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, itu bagian atas kita bikin tipis supaya nanti jadi nonjol ya di teman-teman ya. Jadi agak mumbul gitu ya teman-teman. Dan bagian lapisan atas itu yang berwarna orange atau kemerah-merahan tadi. Dan berikutnya kita akan pola bagian bawah dulu ya teman-teman ya. Bila mana teman-teman mau bikin batu ya, yang dipola bagian bawahnya dulu ya teman-teman ya, karena biar terlihat simetris. Habis itu atau setelah itu bagian atasnya ya teman-teman ya, karena bagian bawah ini adalah pola dasar dari bentuk kabocon. Dan langkah berikutnya adalah bagian atasnya ya teman-teman, kita pola sesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat. Contohnya bentuk oval atau lonjong ya teman-teman, bisa buat dari pola dasar bagian bawah, berikutnya bagian atas seperti ini ya teman-teman ya, agak lonjong
lonjong. Tapi kalau teman-teman ingin membuat bulat, itu pun sama, dari bagian bawah dulu ya teman-teman, supaya kelihatan lebih simetris nantinya. Kita ratakan bagian atasnya dulu ya teman-teman ya, karena bagian atasnya ini supaya terlihat lebih rapi, bulat, dan juga enggak acak-acakan ya teman-teman ya, untuk sulaiman matanya ya teman-teman. Dan berikutnya ini hampir selesai batu yang kita pola kasar ya teman-teman ya. Kita pola, kita haluskan di mesin sampai bulat ya bagian atasnya ini. Setelah proses pembentukan pola kasar selesai, kita cek lagi ya teman-teman ya. Cek bagian atasnya sudah bulat atau belum lingkarannya. Ini hasil pola kasarnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya kita pasang dulu di stick. Namun yang ini bagian atas dulu yang kita kerjakan ya teman-teman, agar lebih mudah terbentuk posisi motifnya lebih bulat ya teman-teman. Oke, lanjut kita amplas mutar ya teman-teman. Karena kalau kita amplas mutar ini, kita bisa lihat dulu bagian atasnya itu nanti bulat apa enggaknya ya. Pokoknya mutar terus sampai dia bulat ya teman-teman. Untuk batuan jenis sulaiman mata seperti ini ya teman-teman, ini kebanyakan bentuknya itu mumbul seperti ini, karena dia harus membedakan kontur antara bagian atas dan bagian bawahnya, nanti mumbul dan agak runcing ya teman-teman, supaya terlihat lapisan bagian atas dan bagian bawah itu berbeda ya teman-teman ya, terlihat mutar gitu nanti akhirnya. Proses pengamplasan untuk amplas kasarnya sudah selesai ya teman-teman. Kita ganti amplasnya di posisi amplas langsung 800 supaya mudah nanti ini ya mengatur benjolan-benjolannya ya teman-teman ya. Karena batuan ini atau batu sulaiman mata ini, bila mana kita gosoknya kurang bulat, dia akan benjol juga itu motifnya. Sembari proses pengamplasan halus kita lakukan, saya akan bahas tentang bahan amplas yang saya gunakan ya teman-teman ya. Bahan amplas yang saya gunakan ini terbuat dari sendal jepit ya teman-teman. Bila mana teman-teman mau bikin bahan amplas dari sendal jepit, itu bikin aja dilapis dua sendal jepitnya, dilem, dan berikutnya di amplas, diratakan dengan amplas, maksudnya diputar mesinnya ya, baru diamplas nanti supaya rata permukaannya, jadi halus waktu kita mengamplas nanti. Untuk proses pengamplasan, yang bagian atasnya ini harus kita bentuk ya teman-teman ya, supaya bulat dan tidak benjol-benjol ya teman-teman ya. Pengamplasan halus sudah selesai, dan berikutnya kita ke langkah finishing menggunakan kertas kalkir ya teman-teman ya. Kita beri dulu pelumas dan serbuk intan ya teman-teman, supaya lebih maknyos ya. Nah, serbuk intannya juga mulai habis teman-teman. Kita ganti dulu kertas kalkir yang sudah bekas, soalnya kalau kertas kalkir ini bekas, dia kurang maksimal ya teman-teman. Kita haluskan di kertas kalkir ya teman-teman berulang-ulang, karena di kertas kalkir ini memang agak sedikit ekstra ya. Kita bisa 2-3 kali ganti kertas kalkirnya ya teman-teman ya. Kita poles terus sampai mengkilat batunya. Kita cek pelan-pelan. Untuk ban amplas atau ban yang saya gunakan di kertas kalkir pun sama ya teman-teman ya, gunakan serandal atau sendal ya teman-teman. Bila mana kertas kalkir tidak menggigit lagi, kita coba ganti ya teman-teman ya. Ini sudah mulai licin kertas kalkirnya, dan akhirnya kita ganti. Untuk
pemasangan kertas kalkirnya kita kasih jeda seperti ini ya, sedikit-sedikit ya, supaya terlihat kasar nantinya waktu dijadikan alat finishing ya teman-teman ya. Karena finishing ini harus agak sedikit menggigit, jadi kita buat seperti itu. Lanjut kita proses finishingnya. Bila mana teman-teman ganti kertas kalkirnya, teman-teman harus tambahkan juga serbuk intan dan alat cairan pelumasnya ya teman-teman ya, supaya ada serbuk intan yang menempel pada kalkirnya nantinya. Untuk batu yang seperti ini, Sulaiman mata ini ya teman-teman ya, biasanya itu ada juga kelasnya, untuk kelas lombanya ya teman-teman ya. Dan ini batu Sulaiman mata ini banyak juga digemari sama orang-orang dulu, seperti kakek-kakek kita dulu ya teman-teman ya. Dan ini hasil akhirnya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman ya. Batunya mumbul tinggi, ringnya alpaka saya pasangkan ya teman-teman ya. Ya biasa aja sih batunya, tapi jadi menarik, jadi unik ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.